Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra'a wal Mi'raj ibaran lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang ulun muliakan dan hormati para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Langgar Sapitri, ayahanda kami Haji Marantian Guru, Haji Khairul Ustadz Khairul, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dan juga perataan kita jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik grup Maulid Al-Habsyi, mudah-mudahan perataan kita sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan barokah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah dan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anda-anda Arfa dengan suara yang begitu luar biasa, merdu, kuat ya. Dan juga ini sudah pernah juara di dalam perlombaan. Belum rancak melihat Sidin ini. Sidin enggak. Abah Sidin biasanya hadir di majelis Haji Niko Superam situ. Ada bulanan, datang nanti lawan Habib Anis minta doa, abahnya Habib doakan anak ulun nih anak lomba ujiannya. Ulun geras wahyu melihatnya mengaji, cuma abahnya rancak minta doa anak lomba. Nah ternyata kita melihat langsung dan mendengar langsung bagaimana suara ananda tadi melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan jiwa anak-anak kita berataan, Allah jadikan anak yang gemar membaca Al-Quran, apalagi bisa jadi hafiz Al-Quran. Dalam riwayat, anak yang hafiz Al-Quran akan memberikan syafaat kepada keluarganya 10 orang. Dan anak yang terbaik adalah anak yang semakin gemar membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Allahumma bil Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini. Kita semuanya tidak hanya di komplek ini, bahkan hampir seluruh dunia umat Islam mereka merayakan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran perkara itu jelas tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin cerita fiktif, cerita khayalan meskipun di luar akal manusia. Akan tetapi kita umat Islam diwajibkan beriman dengan apapun
yang telah terjadi kepada baginda Nabi Muhammad, terlebih-lebih peristiwa itu jelas termaktub di dalam kitab suci Al-Quran yang tidak mungkin bisa dirubah, satu huruf pun tidak mungkin berubah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Isra atau Bani Israel ayat pertama dijelaskan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan dengan hambanya. Kata ulama tafsir semuanya sepakat, tidak ada yang khilaf dengan hambanya ini adalah Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, bukan nabi yang lain, hanya Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan. Makanya kalimatnya diperjalankan. Asra ini wazan af'ala bimakna muta'addi, ya, yaitu Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Berarti bila sudah kehendak Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah kehendaki, cukup dia mengatakan kun, terjadi, dan terjadilah, meskipun itu di luar akal, di luar logika. Inilah kalimat ini didahului dengan subhana, maha suci Allah, sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Bila dapat nikmat, alhamdulillah. Bila melihat apa musibah, kena musibah, innalillah. Bila melihat sesuatu yang membuat kita senang, masya Allah, atau sesuatu yang aneh, masya Allah, subhanallah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Dalam riwayat hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bercerita di malam itu, lailan, di waktu malam. Ulama sepakat terjadi di malam 27 bulan Rajab. 27 bulan Rajab. Ini malam keberapa sudah? Pada tapi hafal kita inilah. Kita tuh paling hafal bila bulan Ramadan. Hafal banget karena menghadiri hari raya. Bila selain Ramadan udah tapi hafal kita bulan Arab ini. Ya. Kata Nabi kita, di waktu malam itu datang kepadaku malaikat Jibril dan Mikail, membawa aku, membelah dadaku, membersihkan hati atau jantungku dengan air zam-zam. Dalam riwayat, Nabi kita dibersihkan hatinya, menambah suci di atas kesucian. Hikmahnya bahwasanya setiap orang yang ingin beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting adalah hatinya, bukan wajah kita ini. Yang lebih penting daripada zahir adalah batin. Meskipun zahir itu juga harus diperhatikan, tapi batin harus lebih baik daripada zahir. Sekurang-kurangnya sama, tapi harus lebih baik. Makanya ada doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan hatiku lebih baik daripada penampilanku, dan jadikan penampilanku ini baik tapi hati lebih baik. Nabi kita yang hatinya sangat bersih,
Allah sucikan dengan air Zam-Zam. Isyarat bahwasanya kita harus senantiasa membersihkan hati kita. Sebab hati ini pancak berbolak-balik. Sekarang baik, kina esok berubah. Namanya hati itu, galbun itu memang bahasa Arabnya bolak-balik. Kadang kawa baik tarus tumalih, atau jahat tarus juga ada kesempatan hati itu berubah. Makanya ada doa yang disunahkan dibaca baik di waktu sujud atau sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-bolak hatikan hati, teguhkan hatiku di dalam agama, di dalam menjalankan perintahmu. Oleh karenanya haruslah kita bersihkan hati kita, apalagi kita ini. Jadi Allah, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci, merasa baik terhadap diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqah, Allah yang lebih tahu siapa yang lebih takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan hatinya, beruntung, bahagia, selamat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak kelak di hari kiamat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tidak ada sifat-sifat tercela. Oleh karenanya bersihkan hati kita. Makanya ada doa sebelum guring yang diceritakan oleh Habib Ali Habsyi yang kita baca maulidnya tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan berkat membaca maulid Nabi, sholawat kepada Nabi. Allah turunkan rahmat. 1 kali sholawat 10 rahmat diberikan oleh Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 1 kali sholawat 10 rahmat. 1 rahmat aja kalau kita dapat, selamat kita, apalagi 10 rahmat. Jadi malam ini kita malam menabur cinta kepada Nabi Muhammad. Kita baca maulidnya, kita baca sholawatnya, kita ceritakan Isra dan Mi'rajnya. Hari yang paling mulia, yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad adalah Isra dan Mi'raj. Itu paling istimewa, spesial bagi beliau. Kalau bagi kita umatnya, yang paling spesial bagi kita adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi kita Muhammad itu bagi umat. Kalau bagi Nabi, Isra dan Mi'raj. Makanya kata Habib Ali Habsyi, awadatni ummi mundu sighari an agul qawla naumi, Allahumma samih man ittabani aw sabbani aw takallama alayya faghfirli ma kana minni. Ibuku sejak kecil membiasakan kepada aku, wahai Ali, bila engkau hendak tidur, baca Allahumma ya Allah, samih, maafkan, man yaghtabani, orang yang menggibah aku, au sabbani, atau menyambati aku, au takallama alayya, atau apapun dia mencela aku. Ya, untung kita ini kan memang kadang kepleset, setuju menyambati orang, menggibah orang. Ya Allah, maafkan mereka, dan maafkan bila aku yang berbuat demikian terhadap orang lain. Jadi setiap malam sejak kecil Habib Ali Habsyi ini sudah dibiasakan oleh ibunya, dididik agar hati bersih, tidak ada dendam dengan siapapun. Bahkan bila ada orang yang berbuat jahat, dimaafkan setiap malam, dimaafkan setiap hendak diguring. Ini mulai malam ini kita amalkan doa itu. Ya, meskipun kada hafal, paling tidak di hati kita berucap dengan hal yang demikian. Bukankah ada cerita salah seorang sahabat masuk ke masjid Nabi, Nabi dengan majelis para sahabat, kata Nabi, kita lihat huwa min ahlil jannah, dia orang penghuni surga. Kagum sahabat melihat, luar biasa itu orang, dapat kabar gembira dari Nabi. Besok hari masuk lagi orang itu. Jadi dia itu tidak ikut majelis Nabi, masuk masjid ya terlambat sepertinya.
atau mau sholat mau ibadah, Nabi tunjuk dia min ahlil jannah, dia penghuni surga. Besok lagi sama sampai 3 kali Nabi kabarkan. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang penasaran, datang beelang ke rumahnya. Wahai saudaraku, bolehkah aku bermalam di sini? Aku ada masalah lawan bini di rumah. Ujarnya, ada apa-apa, silahkan. Jadi waktu malam itu apa ibadahnya? Biasa-biasa saja. Sholat mungkin tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, pagi juga ada puasa. Sampai 3 hari sama seperti itu, amalan-amalan yang biasa. Tidak terlihat beribadah, 1 malam suntuk atau puasa, tidak, sama amalan orang-orang biasa. Wahai saudara, sudah 3 hari, tentunya tamu sudah cukup untuk pulang, dan mohon maaf sebelumnya, ulun ini kedapatan masalah lawan bini, cuman Nabi mengkabarkan engkau termasuk penghuni surga. 3 kali dikabarkan oleh Nabi. Ulun hendak melihat amalan engkau ini apa, ternyata kededa. Yang istimewa, ujarnya, demikianlah aku. Seperti mana yang engkau lihat, tapi ketahuilah setiap malam ketika aku hendak guling hatiku, aku bersihkan, tidak ada dendam dengan siapapun. Nah, dari situ riwayatnya, dari situ kisahnya, ya, Habib Ali Habsyi dididik untuk kebersihan hati. Inilah mungkin krisis daripada umat sekarang, krisis daripada kebersihan hati. Nabi kita sampai 4 kali dibelah dadanya ketika umur 4 tahun di Bani Sa'ad, ketika disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Ketika umur 10 tahun, ketika diangkat menjadi Rasul 40 tahun, dan yang terakhir ketika ingin Isra dan Mi'raj. Dibersihkan hati Nabi kita, bukan berarti kotor, kata ulama, jangan seperti itu. Ya, katakanlah pendapat kami, cahaya ditambah cahaya, kesucian ditambah kesucian. Hati ini selalu bertambah kebersihannya bila kita ingin melatihnya, menggosoknya. Ya. Ada batu itu kalau semakin digosok semakin mencilang. Begitulah laksana hati. Ya, dia sudah baik, sudah bagus. Jadi setelah kita pulang daripada majelis ini, ya, setiap malam bila hendak guring, japai hati ini, ya Allah, ya sudah, berasihakan sudah. Maafkan bila ada orang salah lawan aku, lawan ulun ini, dan ulun maafkan ulun bila ulun ada berbuat salah dengan hamba-hambamu. Ya. Bahkan bila ada nanggung utang pun, biar sudah bayar kakak, biar aja ya sudah. Nah, ya. Tapi jangan bapak dah lawaninya menelpon, anulah aku hendak guring sudah berucap, ikam bayar kada kah, ada apa-apa sudah. Bisa kada dibayarinya. Dalam hati aja, supaya kada kepikiran masalah-masalah seperti itu, supaya hati kita bersih. Lakopina itu malam terakhir kita, tidur kita dan tidur sepanjang hari. Setiap tidur salawasan, artinya kita wafat, kada tahu Bang. Karena guring itu akhul maut, guring itu di sanaknya kematian. Jadi mulai malam ini kita bersihkan hati kita bila hendak guring. Jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada hasud, jangan ada apapun ya. Ini hati ini memang kita nang mengikutinya, kita nang bisa menggeretekkannya ya, memadainya, mengaturnya, menyapunya, membersihkannya itu kita. Kita ya, lawan. Memang hati ini sifatnya ya, macam-macam, bisa sarif, kada kekaruan. Nah, oleh karenanya ini hikmah ketika Nabi kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian cerita yang diriwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, di Masjidil Aqsa Nabi kita sholat 2 rakaat, telah berkumpul para nabi dan rasul. Allah hidupkan mereka berkumpul di situ menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad. Dan Nabi kita menjadi imamnya mereka, itulah disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Setelah itu dengan kendaraan buruk ya, Nabi kita kembali naik ke langit, ini namanya Mi'raj. Kendaraan buruk yang kecepatannya seperti cahaya naik
tembus ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, tembus ke Baitul Ma'mur, tembus ke Sidratul Muntaha. Disitulah malaikat Jibril terakhir mengantar Nabi kita. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku cukup di sini aja sudah mengantar. Bila aku umpat engkau, aku akan terbakar, aku akan mati. Bila engkau naik, maka engkau akan terus ke tempat yang sangat tinggi. Dalam riwayat ke mustawa, berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pemimpin para malaikat pun malaikat Jibril rendah pangkatnya di hadapan Nabi kita Muhammad. Tidak bisa menyamai kedudukannya baginda Nabi Muhammad. Sebelum berangkat Nabi kita bertanya, wahai Jibril, pernahkah engkau melihat zat Allah? Kata Jibril, tidak pernah sekalipun. Terhijab ribuan dinding hijab daripada pandanganku kepada zat Allah Ta'ala. Tidak pernah melihat. Hanya engkau wahai Muhammad yang akan berjumpa dengan Allah. Inilah yang disebutkan dalam syair, yaman yara wa la yura wa fadluhu amman waraq biman ilaika gatsara ruhan wa jisman la mira. Wahai zat yang melihat yang tidak bisa dilihat, yaitu Allah, dan keutamaannya begitu luar biasa, yang telah mengisrakan dan memi'rajkan hambanya dan dengan ruh dan jasad Nabi kita Muhammad, tidak diragukan. Jadi kalaunya dengan roh saja bisa, yaitu bermimpi. Imam Ahmad bin Hambal 100 kali bermimpi melihat Allah, cuman lewat mimpi ya, sampai terakhir yang ke-100 bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhan, dengan apa hambamu berparah dengan engkau? Kata Allah, bi kitabi ya Ahmad, dengan Al-Quran. Bifahmin au bi ghairi fahmin, dengan faham atau tidak. Kata Imam Ahmad, fahamkah kadakah itu adalah mereka baparak dalam aku. Itu yang terbaik ketika membaca Al-Quran. Nah, kalaunya dengan faham, itu sudah kada kawade kesahkan. Bila orang baca Al-Quran faham dengan maknanya, rahasianya, hikmahnya, dan kebersihan hati kita, ta'zimnya dengan Al-Quran, itu pangkatnya luar biasa. Kada paham pun hamba tadi parah ketika membaca Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan mimpi yang dengan jasad, itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat ketika di Sidratul Muntaha atau di Arsy hendak naik, Nabi kita hendak melepas sandal karena takutan disuruh melepas sandal seperti mana Nabi Musa. Dalam surah Toha ayat 11, falamma ataha nudiya ya Musa, ketika telah datang Nabi Musa di gunung Tursina, gunung Sinai, ya Musa inni ana rabbuk, saya Tuhan engkau, fakhlaq na'laik, lepas kedua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di tempat yang suci. Jadi di Tursina itu ya kan ada surah Tin, wa turi sinin, Allah bersumpah demi gunung Sinai. Kalau Allah bersumpah itu tempat mulia. Makanya di muka bumi ini kada sama, setiap tempat itu beda-beda. Ada yang tempat mulia, ada yang tempat yang Allah binasakan. Ya, gunung Sinai termasuk tempat yang mulia, tempat yang suci. Ketika Nabi Musa meminta untuk memandang zat Allah, kata Allah, lepas sendalmu, jangan pakai sendal. Nah, sedangkan Nabi kita ketika ingin berjumpa dengan Allah, melihat Allah Ta'ala, melepas sandal, lalu ada suara, limadza takhlaq na'laik ya Muhammad, kenapa engkau melepas sandal? Kata Nabi kita, ya Allah, takut kalau disuruh melepas. Nabi kita hendak beradab juga ya, seperti mana Nabi Musa yang diperintahkan. Sebelum diperintahkan Nabi kita melepas baju hulu. Ya Allah, jangan engkau naik dengan sendalmu wahai Muhammad.
Naik dengan sendalmu. Naiklah Nabi kita dengan sendalnya, melihat malaikat Jibril, kagum. Ya, kagum dengan kebesaran pangkat Nabi kita Muhammad. Kalaunya Nabi Muhammad memang sudah pasti dikagumi, tapi malaikat Jibril yang sangat kagum naik dengan sendalnya. Naik dengan sendalnya, sehingga dikatakan oleh Syekh Yusuf Nabhani, ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta ini ternyata ada sendalnya Nabi Muhammad. Alat fajamiul khalqi tahta dilalihi. Sendalnya Nabi Muhammad naik ikut mi'raj dengan Nabi, berjumpa dengan Allah, dan semua makhluk ternyata di bawah lindungan telapak sendal Nabi kita Muhammad. Nah, hebatnya Nabi kita Muhammad. Makanya malam ini kita kagumi Nabi kita Muhammad sampai sendalnya pun Allah muliakan. Kenapa? Karena sendal itu menempel dengan batis mulia Nabi Muhammad. Lalu Allah muliakan. Menempel di batis Nabi. Allah suruh naik, padahal di Al-Quran jelas Nabi Musa ingin melihat Allah, suruh lepas sendal. Surah Toha 11-12. Ikhlaq na'laik, lepas sendalmu. Ya, tapi Nabi Musa tetap tidak bisa melihat ketika cahaya tampak terpelanting pingsan, tidak sedikit pun melihat cahaya Allah, apalagi wujud Allah Ta'ala, tidak kelihatan, tidak bisa. Hanya Nabi kita yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sendalnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya hati kita ini di malam ini belajar kita tempelkan kepada Nabi Muhammad, supaya kita juga mendapatkan kemuliaan. Kalau sendalnya dia berjumpa dengan Allah ketika menempel di batis Nabi kita Muhammad, bagaimana hati-hati orang yang beriman dengan kerinduannya kepada Nabi Muhammad? Kita tempelkan hati kita selalu dengan bacaan sholawat kita, dengan memperingati maulid dan mi'rajnya, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu kita menempelkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Dan umat ini sudah mulia, tapi kalau ingin lebih mulia, dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita pasti dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kita ini ya memiliki rutinitas tahunan maulid, mi'raj, tiada lain. Tidak ada perkumpulan yang di situ ya, keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada. Perkumpulan seperti ini banyak riwayatnya, banyak hadisnya. Nah, kita berkumpul, tidaklah orang berkumpul di masjid, di mushola, mempelajari Al-Quran, membahas tentang Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, kecuali Allah turunkan rahmatnya. Ya, sahabat pernah duduk-duduk, datang Nabi kita, ada apa gerangan kalian duduk-duduk di sini? Ya Rasulullah, kami menyebutkan nikmat-nikmat Allah, dan nikmat Allah terhadap engkau. Engkau adalah nikmat Allah yang kami bicarakan di saat ini. Benarkah kata Nabi kalian membicarakan tentang aku sebagai nikmat terbesar daripada Allah? Benar. Kata Nabi kita, ketahuilah bahwasanya aku disuruh mendatangi majelis kalian ini, mengkabarkan bahwanya majelis kalian ini telah diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, bila kalian melewati daripada kebun-kebun surga, kata Nabi kita, singgah. Gila, wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kaget, apa itu kebun surga yang ada di muka bumi? Kata Nabi kita, hilakul dzikir, yaitu majelis zikir. Zikir itu ada 4. Yang pertama majelis Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami turunkan Al-Quran, dzikra Al-Quran kami yang akan menjaga. Kalau ada majelis Al-Quran, itu adalah majelis zikir yang mana taman daripada taman surga. Ini suatu mat lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita niatkan untuk bertadarusan. Tadarus di mushola, di masjid ini adalah majelis zikir yang itu di situ adalah taman daripada taman surga Allah yang ada di muka bumi. Nah, makanya Nabi kita berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna
Ramadan. Itu doa Nabi kita, ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini bulan istighfar, bulan kita minta ampun, bulan Sya'ban, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad, bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Yang kedua, zikir itu adalah majelis ilmu. Dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang ahli zikir, yaitu ahlul ilm, bila kalian tidak tahu. Majelis ilmu, ilmu agama, ilmu tauhid, fikih, hadis, ya apapun ilmu dibicarakan tentang kebesaran Allah, itu majelis daripada taman-taman surga. Yang ketiga adalah aqimus sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ketika ada majelis sholat ataupun perkumpulan sholat jamaah, sholat tarawihnya, witirnya di bulan Ramadannya, ataupun sholat Jumatnya, semua majelis dilaksanakan sholat, itu adalah majelis salah satu taman daripada surga. Yang keempat, dalam hadis Abdul Zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Majelis zikiran, majelis istighosah, majelis rotib, ya. Dan kalau kita baca sholawat, pasti kita menyebut nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Majelis sholawat juga termasuk majelis zikir, istilah taman-taman daripada taman surga. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya kemuliaan Nabi kita Muhammad naik dengan sendalnya. Nah, kemudian Nabi kita pun melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad beliau, dengan roh beliau tampak begitu indah, tampak seperti mana kita melihat bulan purnama di pertengahan bulan. Begitulah zat Allah tampak di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat Nabi kita merasakan kenikmatan sampai dalam riwayat Nabi kita terhenti, seakan-akan lupa diri. Allah tegur, ya Muhammad, engkau merasa nikmat lupa diri. Nah, seakan-akan lupa sudah, kayak hilang ingatan saking nikmatnya. Iya, wahai Tuhan, wahai Muhammad, kenikmatan ini aku letakkan di dalam sholat yang aku wajibkan. Jadi ketika kita sholat, kita akan bisa mendapatkan rasa kenikmatan seperti mana Nabi kita Muhammad di dalam sholat. Makanya sholat itu termasuk mi'rajnya orang yang beriman. Kita kalau ingin mi'raj, mendapatkan kenikmatan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di dalam sholat kita. Makanya di bulan Rajab ini bulan kita memperbagus sholat. Bagaimana sholat kita memperbagus? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi kita. Sholatlah seperti mana kalian melihat aku sholat. Gimana melihat aku sholat? Sahabat melihat Nabi sholat tuh bagaimana sholatnya Nabi? Artinya sahabat melihat Nabi sholat, sahabat mengajarkan cara sholat Nabi, lalu sampai ke guru. Makanya sholat itu harus belajar dengan guru, dengan ilmu. Kadang-kala sholat tanpa ilmu, tanpa melihat guru bagaimana cara yang sholat yang baik. Ya, jadi supaya sholat kita baik harus belajar dari guru, yang mana guru tadi melihat gurunya sholat sampai sahabat melihat sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan bagaimana sholat, ya. Jadi sholat harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan kualitas ibadah, terutama sholat kita, karena sholat ini perintah yang satu-satunya yang Allah perintahkan langsung diundang Nabi kita Muhammad. Ya, tidak ada perintah lain kecuali sholat yang langsung. Perintah yang lain lewat daripada Al-Quran dengan wahyu. Tapi sholat langsung Allah panggil, Allah undang dan Allah perintahkan. Istimewanya perintah sholat. Jadi sholat ini jangan sampai kita
remehkan ataupun kita anggap biasa, jangan. Sholat ini adalah kunci orang itu sukses itu dengan sholatnya, bukan dengan yang lain. Lihat ibadah sholatnya, kalau baik sudah semuanya akan baik. Kalau sholatnya baik, hatinya akan Allah perbaiki. Makanya ketika sholat kita belajar bagaimana dahi kita ini ya, kita anggap badahi, bamuha, berpangkat, berjabat ya, kemudian kita letakkan di lantai, sujud. Hati semakin sujud maka hati pun semakin rendah diri, semakin tawadu, semakin bersih. Jadi sholat itu adalah kunci semuanya. Dengan sholat makanya Allah perintahkan kita sholat, meskipun awalnya 50 waktu tapi menjadi 5 waktu. Nah ini sudah diringkas menjadi 5 waktu, jangan lagi kita tawar-tawar. Maka 5 waktu yang sedikit ini jangan sampai kita mengerjakannya tidak dengan ilmu atau tidak dengan adab ataupun dengan sunnah ya. Jadi kita belajar lagi, kita tahu misalnya syarat sebelum sholat, rukun sholat, nah cuman ada sunnah-sunnah sholat yang mungkin kita belum belajar. Ketahuilah sunnah-sunnah sholat itu sampai 1000 sunnah ya. Saya punya kitab 500 sunnah daripada sunnah sholat, 500. Sebelum sholat, di saat sholat, dan setelah sholat ada 500 kitabnya. Di dalam kitab dikumpulkan. Di antara sunnah sebelum sholat, ini mungkin ya, yang kita ini masih belum perhatian, yaitu sunnah bersiwak. Bersiwak ini. Dalam hadis sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak ketika hendak sholat. Bersiwak menunjukkan siwak ini kewajiban bagi Nabi Muhammad dan sunnah bagi umat. Tapi kata Nabi kita, seandainya kada berat aku wajibkan. Bila hendak sholat pakai siwak, pakai siwak. Bila kada bersiwak sholatnya kada sah. Tapi Nabi kita memandang berat, dan memang berat. Buktinya banyak kita yang kada berisi siwak, padahal siwak ini sudah diimpor dari India kah, dari Saudi kah, bisa kita beli. Kayu arak ini yang dipakai Nabi kita jenis seperti ini, beliau senantiasa tidak pernah sholat kecuali pakai siwak. Kita bagaimana? Lantas sholat bersiwak ini apakah sunnah biasa? Tidak. Kata Nabi kita dalam hadis, as-shalah bisiwak afdal min sab'ina shalah bighairi siwak. Sholat dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Ini kita sholat subuh besok ini ya, sunnah fajar pakai siwak, kita 70 lebih baik dari yang kada pakai siwak. Sholat subuh kita pakai siwak, 70 kita lebih baik daripada yang tidak pakai siwak. Zuhurnya kita, asarnya kita, maghribnya kita, isyaknya kita dikali 70. Berapa jumlahnya satu hari? Ya, buka hadisnya, hadis sahih. Sholat dengan siwak lebih afdal daripada kada bersiwak 70. Nah ini sunnah yang mungkin sudah punah di akhir zaman. Ya, di kantong kita ini mungkin ya yang ada rokok lawan HP, kada mau tertinggal. Nah, tapi siwak ini nukar siwak, orang bahari basiwak dari haji ke dedapang masuk informasi. Dari haji hanya dapat siwak diikat lawan paninian di tasbih supaya kada hilang sampai buruk siwaknya, sampai bahalus-halus. Saking paninian itu menjaganya tasbih kada hilang lawan siwak supaya terus bersiwak dan bertasbih. Paninian bahari ya, karena mereka tahu keutamaan bersiwak. Ada 70 keutamaan siwak dalam kitab Sabilul Muhtadin. Dalam hadis sahih juga, siwak ini Allah ridho, Allah bahagia ketika melihat hamba bersiwak. Mardhatun lirabb, ya, membuat Allah ridho ketika hamba yang bersiwak. Sekurang-kurangnya kata ulama fadilah siwak bila senantiasa dipakai
ketika dia wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, berkat bersiwak. Ini ya nasihat daripada malam ini ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita ambil. Yang pertama, bila hendak guring bersihkan hati kita. Yang kedua, bila hendak sembahyang pakai siwak. Itu gini, hendak mengambil diamalkan. Bila hendak guring bersihkan hati, maafkan siapapun yang kita maafkan, dan bila hendak sembahyang pakai siwak. Nah, mulai besok subuh, nah, kata ulama bila kada bersiwak, kada membawa siwak, pakai kain boleh, juga sama pahalanya. Cuman sunahnya kurang. Sunahnya pakai kayu, cuman dengan pakai kain sama pahala, cuman kurang sunnah. Gini caranya. 3 kali. Dalam ilmu fikih caranya megangnya seperti ini, megangnya ini masuk jempol, masuk kelingking, ini megang siwak. Ukuran siwak jangan lebih dari sekilan, jangan kurang dari setelunjuk ukurannya. Dibahas di fikih bab yang begitu luas. Megangnya kayak gini, cara makainya sebelah kanan atas, kanan bawah, putar, kiri atas, kiri bawah, angka 8 panjang 3 kali. Terus di lidah 3 kali, di depan gigi 3 kali, di lidah 3 kali. Seperti itu guru kita mencontohkan ya, dari guru kita. Tentunya bersambung cara itu sampai cara Nabi kita Muhammad yang dilihat sahabat ketika ingin sholat. Oh, Nabi kita bersiwak. Oh, seperti itu siwaknya caranya. Pegang ini. Dah, Allahu Akbar. Luar biasa. Sunnah 70 lebih afdol. Berapa hitungan sholat kita bila kita amalkan 1 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun? Berapa nilai pahala banyak yang Allah berikan ketika kita mengamalkan 1 sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti kita menempelkan, hati kita tempelkan dengan bukti amaliyah kita tempelkan seperti mana Nabi kita Muhammad mengerjakan sholat, agar derajat kita tinggi ya. Pangkat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai malam ini niatakan, bila sembahyang sudah pakai siwak, bila ketinggalan siwak bulik ambil pulang ke rumah, jangan dianggap ini biasa ya, jangan dianggap ini biasa. Nanti sampai kita itu udah bila ke masjid tertinggal siwak, pikirannya bingung, bulik kada hendak mengambil lubang. Sampai seperti itu hati kita nanti ketika kita sudah senang dengan 1 sunnah Nabi Muhammad, dan ini sebagai ikatan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mutabaah sholat kita seperti mana, mirip dengan sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kawali amalkan 2 ini. Barasi hati hendak guring, bila hendak sembahyang pakai siwak. Harganya murah, 10 ribuan aja, ada nang 5 ribu. Di Shopee cuma 3 ribu. Nukar banyak, bagiakan. Nah, langgar ini mohon kawan ditukarakan aja sudah. Bila sembahyang unjuki, ya unjuki hadiah siwak. Kata Nabi kita, sebaik-baik hadiah kalian adalah siwak. Juga hadis, sebaik-baik hadiah kalian adalah siwak. Sampai Nabi buat hadis ya, kalau beri hadiah berikan siwak ya. Buka hadisnya, cari, ada. Sebaik-baik hadiah adalah siwak. Nabi sebutkan siwak, kasih hadiah tuh siwak, supaya orang tuh pakai siwak. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan daripada amal kita, membersihkan daripada ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya untuk senantiasa mengerjakan sholat dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natubu ilaik. Allahumma tughfir lana wa lil muslimin wa shalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa lil muslimin ya akramal akramin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan wa in ala siyam wal qiyam wa ala tilawatil Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita baru mendengarkan ceramah yang sangat inspiratif tentang Isra dan Mi'raj. Marilah kita mengambil hikmah dan pelajaran tentang perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad SAW. Demikian rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj di Mushola Savitri. Terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam acara pada malam ini terdapat kekurangan dan tidak kesesuaian. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.